semua ada maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ada maksud dan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia, yang begitu sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Apa itu yang mulia? Di dunia tidak ada lagi makhluk yang sempurna kecuali yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Kenapa demikian hadirin mulia? Manusia diberikan akal, diberikan nafsu. Akan tetapi makhluk-makhluk yang lain seperti binatang cuma diberikan hanya nafsu saja, tidak diberikan akal. Tapi hadirin mulia, perlu kita pahami di mana letaknya kesempurnaan manusia, di mana letak kemuliaan daripada manusia itu sendiri hadirin mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ini memberikan agama. Jadi kemuliaan, kesempurnaan daripada makhluk yang namanya manusia itu terletak daripada ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu agama. Agama ini akan menjunjung tinggi kepada setiap manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengorbankan nabi dan para rasulnya untuk menyampaikan ini agama. Supaya apa? Supaya kehidupannya bahagia dunia dan akhirat. Seluruh manusia laki-laki ataupun perempuan, dia akan mencari jalan, menempuh jalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan yang tentram, yang damai, yang sejahtera, ya. Banyak orang berlomba-lomba bermacam cara mencari kebahagiaan dan kemuliaan, ketenteraman. Ada orang manusia mencari kebahagiaan dengan pangkatnya. Ada yang orang mencari kebahagiaan dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan perdagangannya, dengan pertanian. Bermacam-macam cara mereka mencari kebahagiaan. Akan tetapi dimana kebahagiaan yang demikian adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang 60 sampai 70 tahun akan berakhir dan tidak kekal hadirin mulia. Akan tetapi hadirin mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, para sahabat ini memberikan salah satu contoh untuk mencari kebahagiaan kejayaan dunia akhirat hanya dengan meningkatkan iman dan takwa, menyempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyempurnakan daripada amal-amal agama. Ya. Umat saat ini yang mulia jauh daripada kehidupan para nabi, jauh daripada amal-amal agama, di mana azan dikumandangkan, orang sibuk bekerja, orang sibuk berdagang, orang sibuk bertani. Padahal kalau kita melihat sejarah orang-orang terdahulu pun demikian. Sahabat ada yang kehidupannya berdagang, ada yang bertani, ada yang menjadi gubernur, ya. Tapi di mana azan dikumandangkan ketika Allahu Akbar, maka seluruh aktivitasnya maka berhenti. Yang punya toko langsung tutup tokonya. Yang bertani terus berhenti bertaninya. Sehingga dikala itu ketika di zaman sahabat ketika azan dikumandangkan, maka raut wajah para sahabat raut wajah angin sehingga pucat hadirin mulia. Maka begitu diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, maka mereka langsung berhenti, langsung mendatangi daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya demi mendatangi daripada seruan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, ya, dan membayar zakat. Inilah salah satu kehidupan para sahabat di kala itu, di mana azan dikumandangkan, di mana seruan Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan, mereka langsung menghentikan seluruh aktivitasnya untuk menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa lihat sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku sebagai hamba Allah, umat Nabi. Kita cinta kepada Nabi, cinta kepada kehidupan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mana buktinya? Maka kita buktikan hadirin mulia, bagaimana sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya,
Dan sejauh mana kecintaan kita kepada sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka maka tidak ada cara lain kecuali dengan kita menyempurnakan daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat, orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang telah sukses dalam menyempurnakan daripada amal-amal agama. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, mereka telah menyempurnakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyempurnakan daripada agamanya dengan. Karena agama ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita tidak ada agama, maka kita akan menyembah patung, akan menyembah pohon, akan menyembah batu. Sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, mereka menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, batu dan lain sebagainya. Maka hadirin mulia, maka keadaan umat ini akhir zaman, mereka tidak menyembah lagi patung, tidak lagi menyembah lagi bebatuan, pepohonan. Akan tetapi umat di akhir zaman karena lemahnya iman, lemahnya amal agama, keyakinan mereka beralih kepada benda-benda hadirin mulia. Ya. Yakin dengan tokonya, yakin dengan pertaniannya, dengan perdagangannya. Banyak manusia ketika tidak bekerja, tidak berdagang, bagaimana nanti kalau saya tidak berjualan, tidak berdagang, mau makan apa? Ini adalah keimanan, keyakinan yang begitu keliru, yang begitu salah. Ya. Memang Nabi mengajarkan silakan kalian berdagang, silakan kalian bertani, silakan bekerja, tapi yakinnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada kalimat iman, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini memiliki arti dan memiliki maksud yang begitu berpengaruh ke dalam hati kita. Bukan sekedar kita melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka apabila seseorang telah berikrar dengan kalimat tersebut, maka mereka telah tekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya satu-satunya yang patut kita sembah, patut kita minta perlindungan, pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang menyempurnakan keyakinannya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan, meneguhkan pendiriannya, tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang dia yakin kepada Allah, maka jangan setengah-setengah, jangan ngambang. Karena segala sesuatunya ada di tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih rezeki, yang ngasih makan, minum, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang ini yakinnya teguh, istiqomah, tingkatkan keimanan, ketakwaannya, maka janji Allah, summastaqamu tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan datang, akan turun tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Para malaikat datang akan memberikan berita-berita gembira, akan menyampaikan berita-berita kampung akhirat kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah sebagai tempat berlindung, Allah adalah sebagai Tuhannya, tempat meminta, tempat memberikan petunjuk. Maka malaikat-malaikat akan menyampaikan berita gembira, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian atas janji Allah, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Maka orang-orang beriman ini Allah janjikan akan mendapatkan daripada kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kemudian ada lagi
Nahnu awliyaakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian, penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, maka mulia, maka yang berhak memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik pertolongan di dunia, pertolongan di akhirat, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtagi anfusukum walakum fiha ma tattaqun. Dan kalian akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Apa yang kalian inginkan, apa yang akan kalian minta, semuanya akan ditunaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat. Yang ada adalah antar penduduk surganya saling bersilaturahmi. Tidak lagi buang air besar, tidak lagi buang air kecil. Maka pernah dalam hadis dikatakan, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang berita surga, maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemudian apa kalau nanti di surga kita tidak membuang air besar, tidak buang air kecil, maka makanannya menjadi apa? Maka makanannya nanti akan menjadi sendawa. Keringatnya wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi yang mulia. Inilah penghuni-penghuni daripada surga. Maka apa syaratnya apa? Syaratnya daripada menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat untuk menyempurnakan iman dan takwa kepada Allah ini, maka harus ikut petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, wahai katakan Muhammad, jika kalian ingin mencintaiku, yaitu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah, ikutin sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baru saja kita daripada menghidupkan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, yaitu puasa sunnah Senin dan Kamis. Ini adalah bagian daripada sunnah Nabi. Di hadis yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Dan barang siapa cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Nah, hadirin mulia, maka syarat daripada untuk mencintai Allah, maka harus cinta kepada Nabi. Karena Nabi yang tahu persis bagaimana kita cara beramal, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji. Ini semua telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerak-gerik kita ini harus mencontoh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali 24 dalam kehidupan sehari-hari ini mencontoh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita harus ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan Nabi rambutnya sebahu ya, di bawah telinga, inilah sunnah Nabi. Nabi miara janggut, ini sunnah Nabi. Menjabut bulu ketiak, menjabut bulu hidung, inilah sunnah Nabi. Menutup aurat adalah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi tidak harus memakai jubah, tapi jubahnya adalah pakaian Nabi. Yang dikatakan sunnah Nabi adalah menutup daripada aurat. Tapi lebih bagus kalau kita mau menyempurnakan daripada ikut sunnah Nabi, ikut pakaian Nabi seperti ini, pakai gamis. Inilah sunnah Nabi. Nabi senang yang putih-putih dan senang memakai warna hijau. Ini salah satu dari sunnah Nabi. Setiap kuku kita panjang dipotong, inilah sunnah Nabi. Menggunakan siwak adalah sunnah Nabi. Sholat malam adalah bangun malam, inilah sunnah Nabi. Adalah sunnah yang terbesar apa itu? Menjaga sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan, tempatnya di masjid, caranya dengan berjamaah. Inilah penting. Sekarang dimulai kalau kita sekarang lihat keadaan umat sudah jauh dari masjid. Orang sekarang berlomba-lomba membangun masjid. Tapi tidak memikirkan bagaimana berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid. Ketika ada satu rombongan, satu kelompok mau menghidupkan amal masjid, orang tersebut tidak mau. Orang berlomba-lomba, berbondong-bondong, bermegah-megahan, saling membangun masjid, tapi
untuk membangun daripada sholat berjamaah tidak mau di mulia. Nah, ini yang perlu diluruskan, perlu diperbaiki daripada kadar keimanannya. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah Nabi, maka kita ikutin sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu daripada mengikuti sunnah Nabi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka telah mengorbankan harta diri demi untuk menyumbangkan daripada iman dan agamanya di mulia. Sebagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka telah menyerahkan seluruh harta bendanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi memperjuangkan daripada agama. Sayyidina Umar bin Khattab separuh hartanya diserahkan kepada Nabi untuk memperjuangkan daripada agama. Maka sehingga agama inilah telah sempurna diperjuangkan oleh para nabi dan para sahabat radhiyallahu ajmain. Sehingga kita mengenal agama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ini berkat perjuangan para nabi dan perjuangan para sahabat radhiyallahu ajmain. Kalaulah mereka tidak berjuang bersusah payah, harta, diri dan waktu, mereka rela yang tangannya terpotong, lehernya terpotong demi memperjuangkan daripada agama, maka mustahil agama akan sampai di negeri kita di mulia. Agama sampai di negeri kita bukan di bawah air, bukan di bawah angin, akan tetapi mereka ada yang memperjuangkan daripada agama. Maka sehingga di ayat di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ini umat, ya, kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang cinta kepada Nabi, maka sudah selayaknya kita meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan usaha Nabi, yaitu mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada satu kelompok atau satu rombongan, satu jamaah yang mau menyampaikan ini agama, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya? Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang dikatakan orang-orang beruntung, ya? Jadi yang mulia, orang-orang yang dikatakan beruntung adalah orang-orang yang mau membentuk rombongan-rombongan untuk mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Nah, salah satunya adalah rombongan, ya, rombongan puasa sunnah ini adalah mengajak kepada kebaikan. Seminggu sekali, kan, seminggu 2 kali, Senin dan Kamis puasa sunnah. Ajak saudara-saudara kita untuk kita berkumpul, kita berbuka puasa bersama. Inilah salah satu dari bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang mulia. Nah, satu kelompok, satu rombongan. Ada lagi yang membentuk jamaah-jamaah dikirim ke pelosok-pelosok dunia. Ada yang melakukan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini dalam menegakkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam cara, ya, manusia untuk mengajak daripada manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan organisasi, ya, ada yang kelompok pengajian-pengajian. Ini adalah tujuannya sama, untuk mengajak daripada kebaikan, ya, untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita nih sama-sama memiliki tanggung jawab bagaimana agama ini adalah diteruskan sampai anak cucu kita sampai yaumul akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melantik ini umat, ya. Allah Subhanahu wa taala melantik ini umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, untuk mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melantik kita. Allah sudah lantik kita sebagai khair umat yang terbaik, yang diberikan tugas yang mulia. Bahkan ulama katakan surga ini akan dimasuki daripada umat baginda Nabi SAW terlebih dahulu daripada umat-umat terdahulu. Kenapa demikian? Kenapa enggak umat-umat terdahulu yang masuk surga duluan?
Karena umat akhir zaman hadirin mulia, umat akhir zaman memiliki tugas khusus, tugas mulia, yaitu tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu tugas mendakwahkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia dalam kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, maka tanggung jawab kita adalah menyampaikan agama. Jadi kita ini mengamalkan agama yang mulia, bukan nafsi-nafsi yang mulia. Tidak boleh sendiri-sendiri. Maka nanti di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu di masa hidup di dunia, kamu enak sholat mondar-mandir depan rumah saya, sholat berjamaah, baca Al-Quran, tapi kamu tidak pernah mengajak saya, tidak pernah mengingatkan saya untuk sama-sama sholat berjamaah, untuk sama-sama membaca Al-Quran, untuk sama-sama puasa sunnah, maka nanti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya dimulia, bagaimana kita sama-sama belajar mengajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulia, maka di akhir zaman ini masih ada para ulama-ulama memberikan salah satu metode atau cara untuk menyampaikan, menyebarkan daripada agama. Ada yang mereka yang bisa meluangkan waktunya selama 3 hari tidak pulang ke rumah, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan pertaniannya, perdagangannya, demi apa? Demi tegaknya ini agama. Ada lagi yang meluangkan waktu selama 40 hari. Ada yang meluangkan waktunya selama 4 bulan. Apa tujuannya? Tujuannya bagaimana agar iman kita semakin kuat, bagaimana amal agama semakin sempurna, dan bagaimana agamanya tersebar di seluruh dunia. Inilah metode yang begitu tepat dalam meluangkan waktu daripada 3 hari 4 bulan ini dalam rangka untuk menyebarkan agama. Ada yang berdakwah mereka dari masjid ke masjid, seperti puasa sunnah dari masjid ke masjid. Ada lagi pejuang subuh, meramaikan sholat subuh berjamaah. Inilah tujuannya sama, untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam cara untuk menempuh daripada jalan kebaikan, jalan untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulia, maka bagaimana dalam diri kita dari sekarang mulai kita berpikir yang cerdas, berpikir bagaimana agar supaya iman kita ini semakin kuat, amal kita semakin meningkat, hanya dengan cara mendakwahkan daripada agama. Kalau kita semakin banyak kita mengajak kebaikan, semakin banyak mengajak kebaikan, maka semakin kebaikan ini akan melengkap dalam diri kita. Sebagaimana orang melempar bola ke dinding, semakin kita kuat lemparannya, maka akan semakin kuat pantulannya. Begitu juga kita sering menyampaikan kebaikan, semakin banyak kita menyampaikan kebaikan, maka semakin kuat kebaikan kita yang menempel dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mau menyampaikan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan sampaikanlah perkara yang benar, perkara yang hak. Maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Apa itu yang diperbaiki? Pertama imannya, ubudiyahnya, muamalahnya, muasyarah dan akhlaknya ini pasti dan pasti akan diperbaiki. Maka pengalaman saya ketika kami bergerak di kampung-kampung yang lain, baik itu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ini banyak sekali perubahan-perubahan. Orang yang ditarbiyah di dalam masjid selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan, maka ini akan efeknya akan begitu kuat, perubahannya akan begitu kuat. Karena apa? Selama 3 hari kita tidak bicara dunia, tidak bicara perdagangan, pertanian, yang dibicarakan adalah kalamullah, hadis-hadis Nabi, membicarakan kampung akhirat. Maka kalau kita selama 3 hari, 40 hari dibicarakan perkara-perkara agama, maka semakin melekat dalam hati kita. Banyak yang dulunya orang tidak mengenal agama, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat, maka asbab keberkahan daripada belajar ini agama, usaha agama, maka Allah perbaiki. Walaupun mereka bukan dari pondok pesantren, bukan dari yayasan, bukan lulusan IAIN,
dan mereka mau usaha mau menyampaikan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman agama. Kepahaman agama ini beda dengan mengerti agama. Orang banyak yang orang pintar, orang mengerti agama, orang pintar banyak. Tapi yang paham sedikit, orang yang paham adalah orang yang bisa mengamalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerti, orang yang pintar sama orang yang paham adalah beda. Orang yang paham adalah mereka senantiasa menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sama-sama meluangkan waktu untuk sama-sama untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari masjid ke masjid, dari lorong ke lorong, dari kampung-kampung, dari kota ke kota untuk sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya dari kelemahan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar senantiasa kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Agar majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya. Iya. Sama yang para donatur juga, kalau yang ada sakit di kesehatan, terus murah rezeki para donatur yang sunah. Setelah jamaah yang mulia.